soal yang pertama ini diketahui tabel seperti ini. Nilai 4, jumlah siswanya 2, nilai 5, jumlah siswanya 4, dan seterusnya nilai 10, jumlah siswanya 4. Kemudian kita disuruh mencari nilai rata-rata data tersebut adalah berapa. Nah, langkah pertama, karena ini adalah data berkelompok, maka kita bisa tambahkan dulu dalam hal ini satu baris di bawah, yaitu nilai dikali banyaknya siswa. Kemudian kita tambahkan satu kolom di sebelah kanan untuk total banyaknya siswa berapa atau frekuensinya, dan nilai kali banyak siswa berapa. Ya, jadi ini 4 kali 2 8, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 5 35, 8 kali 9 72, 9 kali 3 27, 10 kali 4 40. Kemudian kita totalkan banyak siswanya, kita totalkan berapa. Kemudian X kali F-nya kita totalkan berapa. Untuk total banyak siswanya adalah 32. Kemudian untuk X kali F-nya totalnya adalah 232. Nah, sehingga nilai rata-ratanya adalah total X kali F 232 dibagi total banyak siswanya 32. Rata-ratanya adalah 7,25. Nah, ini nilai rata-rata dari siswa tersebut. Ya, jadi nomor 2 ini, suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru. Mereka baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100, berapakah nilai rata-rata kelas pada tes tulis ini? Ya, caranya ini sama kayak nomor 1, nomor sebelumnya. Jadi kita menggunakan konsep nilai rata-rata untuk yang jumlahnya lebih dari 1. Ya, berarti X rata-rata sama dengan 20 kali 80 tambah 8 kali 90 tambah 2 kali 100 dibagi total siswanya adalah 30. Ini sama dengan 20 kali 80 itu 1600, 8 kali 90 itu 720, tambah 200 per 30. Ini hasilnya sama dengan 2520 per 30. Kita sederhanakan, coret nolnya sama dengan 84. Jadi ini nilai rata-rata kelas tersebut. Kemudian soal nomor 3, nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila 2 siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Ya, jadi ditanya berapa banyak siswa dalam kelas tersebut semula. Ya, jadi kita bisa tulis rata-rata semula sama dengan 7. Kemudian ada 2 siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan. Ya, berarti rata-rata 2 siswa sama dengan 4 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5 ya. 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Berarti rata-ratanya sekarang sama dengan 6,9. Dari mana 6,9?
Rata-rata semula 7 dikurang 0,1. Itu 6,9. Nah, ditanya banyak siswa semula di kelas tersebut adalah berapa? Jadi F mula. Nah, ini kita bisa gunakan konsep rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata sekarang, ini pasti rata-rata gabungan, sama dengan rata-rata awal atau mula-mula kali jumlah siswa mula-mula tambah rata-rata 2 siswa kali jumlah siswanya 2 dibagi jumlah siswa mula-mula tambah 2. Nah, rata-rata sekarang 6,9 sama dengan rata-rata awal atau rata-rata semula 7 dikali F mula-mula tambah rata-rata 2 siswa 5 dikali jumlah siswanya mereka ada 2 per F tambah 2. Nah, kita gunakan aljabar, kali silang, ini pindah ruas ke sana, jadi kali berarti menjadi 6,9 kali F tambah 2 sama dengan 7F, 7 kali F, 7F tambah 10. Nah, ini kita dapat sama dengan kali ke dalam 6,9 kali F itu 6,9 F. 6,9 kali 2 berarti tambah 13,8 sama dengan 7F tambah 10. Ya, nah kita yang variabel kita kumpulkan semua di ruas kiri, yang konstanta kita kumpulkan semua di ruas kanan. Berarti 7F ini pindah ke ruas kiri menjadi 6,9F. Ini tambah, pindah ruas jadi kurang 7F, sama dengan, di ruas kanan ada 10, 13,8-nya pindah ruas berarti menjadi kurang, karena di sini tambah, 13,8. 6,9F kurang 7F itu minus 0,1F. Sama dengan 10 dikurang 13,8 itu minus 3,8. Kita dapat F sama dengan minus 3,8 dibagi minus 0,1. Coret, coret. Semuanya dikali 10, pembilangan dikali 10 dapat 38. Per penyebut dikali 10 dapat 1. 38 per 1 sama dengan 38. Jadi banyaknya siswa mula-mula dalam kelas itu adalah 38. Nah, soal keempat. Tabel di bawah, ini tabelnya, menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas 2 tahun yang lalu. Bila tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah berapa tahun? Ya, nah, kita tuliskan terlebih dahulu tabelnya. Kita rapikan. Kita tulis ulang, dia seperti ini. Ini usia tabel 2 tahun lalu. Berarti yang 2 tahun lalu usianya 5 tahun, sekarang usianya menjadi 7 tahun. Frekuensinya 3. Kemudian yang 2 tahun lalu usianya 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun. Frekuensinya 5. Ya. Yang 2 tahun lalu usianya 7, sekarang 9 tahun. Frekuensinya 8 tetap. Yang 2 tahun lalu usianya 8, sekarang usianya 10 tahun. Frekuensinya 4. Kemudian diketahui pada tahun ini 3 orang yang usianya 7 tahun pindah. Kemudian 1 orang yang usianya 8 tahun juga pindah. Ya, berarti Bapak bisa tuliskan ulang tabelnya seperti ini. Ya. Yang usianya 7 tahun jumlahnya 3 orang. 3-3-nya pindah. Berarti sekarang tidak ada lagi yang usianya 7 tahun.
Kita mulai dari usia 8 tahun. Yang usia 8 tahun awalnya 5. Kemudian 1 pindah berarti tinggal 4. Yang 9 tahun tetap jumlahnya 8. Yang 10 tahun tetap jumlahnya 4. Ya, kita mau disuruh mencari rata-rata dari ke-16 usia anak tersebut. Ya. Nah, kita boleh tambahkan satu kolom lagi di sini. X kali F, 8 kali 4, 32. 9 kali 8, 72. 10 kali 4, 40. Baru kita jumlahkan, ya. Jumlah yang frekuensinya 16 ya. 4 tambah 8 tambah 4, 16. Yang X kali F-nya ini 32 tambah 72, 104. 104 tambah 40 itu 144. Sehingga rata-ratanya adalah 144 per 16. Ini kita sederhanakan sama dengan kita bagi 8 terlebih dahulu. Ini 2. Ini dibagi 8, 18. Ya, 18 bagi 2 adalah 9. Jadi rata-rata usia siswa, usia anak 2 tahun kemudian adalah 9 tahun. Ya, soal yang berikut. Winda telah mengikuti beberapa kali ujian matematika. Jika Winda memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 89. Tetapi jika ia memperoleh nilai 79, maka nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 86. Dari informasi tersebut, berapakah banyak ujian yang telah diikuti Winda sebelumnya? Nah, kita tidak tahu berapa kali Winda ini sudah ikut ujian. Kemudian kita juga tidak tahu berapa total nilainya. Jadi kita misalkan saja total seluruh nilai yang diperoleh sama dengan Y. Ya. Kemudian total ujian, ya, total sudah berapa kali ujian kita anggap N. Ya. Kemudian dibilang bahwa yang pertama, kalau dia dapat nilai 94, maka rata-ratanya menjadi 89. Ya. Nah, ini kita bisa gunakan konsep rata-rata gabungan, atau boleh juga kita menggunakan konsep nilai rata-rata untuk data yang berkelompok, ya. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa rata-ratanya sama dengan 89, sama dengan total nilai yang diperoleh sebelumnya Y tambah nilai yang diperoleh terakhir 94 dibagi jumlah datanya, total ujian yang diikuti, pasti N tambah 1. Kenapa N tambah 1? Karena sebelumnya sudah N, kemudian tambah ikut sekali lagi ujian, berarti tambah 1. Nah, ini kita kali silang, kita dapat, ini kali ke sana, pindah ruas, 89 kali N tambah 1 sama dengan Y tambah 94. Kita dapat 89N tambah 89 sama dengan Y tambah 94. Kemudian yang kedua, dia memperoleh nilai 79, rata-ratanya sekarang menjadi 86. Berarti sama prinsipnya dengan sebelumnya. 86 sama dengan total seluruh nilai yang diperoleh sebelumnya Y tambah nilai yang diperoleh terakhir 79
per N tambah 1. Nah, kita dapat ini 86, ini kali ke sana karena bagi pindah ruas jadi kali, sama dengan Y tambah 79. Ini kita kali masuk, 86N tambah 86 sama dengan Y tambah 79. Jadi kita sudah dapat dua persamaan. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ya, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, sebenarnya ini nanti masih akan kamu pelajari lagi di sistem persamaan linear dua variabel. Ya, tetapi karena sudah belajar aljabar dasar-dasarnya, ya, kita tetap bisa menggunakan konsep dasar aljabar itu untuk mengerjakan soal ini. Ya, kita tuliskan dulu persamaan pertama. Nah, kemudian 94-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, menjadi 89N tambah 89 kurang 94 karena ini positif sama dengan Y. Atau kita dapat Y sama dengan 89N, 89 kurang 94 itu minus 5. Nah, begitupun dengan persamaan yang kedua. Ya, kita tuliskan ulang. Ya, 79-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 89N tambah 86 kurang 79 sama dengan Y. Ya, kita tukar posisinya, Y sama dengan 86N ya. 86N 86N tambah 86 kurang 79 itu adalah 7. Ya, nah, kita sudah dapat di satu sisi Y sama dengan 89N kurang 5. Tapi di sisi lain Y juga sama dengan 86N tambah 7. Oh, berarti kita bisa simpulkan 89N kurang 5 pasti akan sama nilainya dengan 86N tambah 7. Kenapa bisa disimpulkan sama? Karena sama-sama Y. 89N kurang 5Y. 86N tambah 7 juga Y. Karena sama-sama Y, maka disimpulkan sama. Nah, kita kelompokkan variabel di ruas kiri. Ini pindah ruas jadi kurang 86N. Sama dengan 7, ini pindah ruas jadi tambah 5. 89N kurang 89N kurang 86N. 3N sama dengan 12. Berarti N sama dengan 12 bagi 3 pindah ruas ya, sama dengan 4. Jadi total Winda sudah mengikuti ujian sebelumnya adalah 4